Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Meskipun kita masih dalam masa pandemi dan belum bisa bertatap muka secara langsung, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar guna untuk meraih cita-cita dan dapat membanggakan kedua orang tua. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk pembelajaran kita pada pagi nanti kita akan mengulang dan belajar kembali tentang ilmu pengetahuan sosial. Untuk itu anak-anak silahkan dibuka bukunya IPS halaman 15, 16, dan 17. Kemudian anak-anak bisa memperhatikan penjelasan dari Pak Udin. Hari ini kita akan belajar kembali tentang sumber daya alam. Sebenarnya materi sumber daya alam ini juga dibahas di ilmu pengetahuan alam. Tetapi di ilmu pengetahuan sosial ini atau di IPS ini kita juga akan mempelajari tentang sumber daya alam, jenis serta pemanfaatan dari sumber daya alam ini untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Yang pertama yaitu pengertian dari sumber daya alam. Masih ingat anak-anak penjelasan kemarin di ilmu pengetahuan alam, apa pengertian sumber daya alam? Ya, sumber daya alam ialah segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu adalah pengertian dari sumber daya alam. Dan untuk pengertian pengelompokan sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama pengelompokan berdasarkan sifatnya, dan yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan jenisnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengelompokan berdasarkan sifat daripada sumber daya alam. Untuk sifatnya, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu untuk sifat daripada sumber daya alam. Kemudian yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan jenis daripada sumber daya alam ini. Yaitu yang pertama sumber daya alam biotik, kemudian yang kedua sumber daya alam abiotik. Kemudian anak-anak untuk penjelasannya silakan anak-anak menyimak video tutorial yang Pak Udin sajikan berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa ya bedanya? Yuk kita simak bersama. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berupa benda mati, contohnya seperti matahari dan air. Berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh sumber daya energi yaitu batu bara.
Sedangkan contoh sumber daya mineral logam yaitu emas. Yang terakhir contoh sumber daya mineral non-logam yaitu batu-batuan. Berikutnya pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti tumbuhan padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selain itu ada kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sumber daya alam dari hewan seperti kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, dan masih banyak lagi manfaat dari sumber daya alam yang lainnya. Berikutnya penggunaan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelestarian alam, seperti tidak menebang pohon secara liar dan tidak melakukan perburuan liar. Karena jika kita tidak melestarikan tumbuhan dan hewan, maka suatu hari nanti tumbuhan dan hewan akan hilang atau punah. Yang terakhir, tidak mencemari lingkungan. Karena jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kualitas lingkungan seperti air akan berkurang. Berikutnya cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Dan yang terakhir, hemat air. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai sumber daya alam. Sampai jumpa adik-adik. Tentunya anak-anak menjadi lebih paham dan juga lebih mengenal tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan untuk pemanfaatannya. Nah, untuk kali ini anak-anak silakan merangkum atau meringkas materi yang Pak Udin sajikan di slide-nya. Silakan anak-anak menulis di buku catatan kalian tentang sumber daya alam. Untuk ringkasannya silakan perhatikan video tutorial berikut ini. Sumber daya alam ialah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk penjelasannya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contoh, hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contoh, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang lainnya. Selanjutnya yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama SDA hayati dan yang kedua SDA non hayati. Untuk SDA hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contoh hewan dan tumbuhan. Sedangkan SDA non hayati sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contoh misalnya sinar matahari, udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Itu pengertian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Demikian anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk pembelajaran kita pada pagi ini semoga dapat membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan ingat anak-anak, tetap semangat belajar meskipun anak-anak tidak di sekolahan, tetapi kewajiban kalian sebagai seorang pelajar tetap harus belajar dengan rajin. Sekian anak-anak, jika ada penjelasan dari Pak Udin yang kurang saya mohon maaf. Dan akhirnya wahiron wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.
subscribe.